Timur, demi warna Indonesia. Di masa pandemi COVID-19 ini banyak daerah yang masuk dalam kategori zona merah dan salah satunya yaitu Kabupaten Sidoarjo. Namun, pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus berupaya untuk menekan angka penyebaran COVID-19 dan juga memperbanyak tingkat kesembuhan dari pasien positif COVID-19. Salah satunya di Kelurahan Wonocolo yang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kesembuhan yang cukup signifikan. Dan apa saja langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam penanganan COVID-19? Berikut liputannya. Sejak pertama kali ditemukan kasus positif COVID-19 pada awal bulan Maret lalu, pandemi virus corona telah menyebar ke hampir 34 provinsi di Indonesia, salah satunya di Jawa Timur. Kawasan Surabaya Raya yang termasuk di dalamnya Kabupaten Sidoarjo menjadi salah satu daerah dengan paparan COVID-19 paling tinggi di Jawa Timur. Dari data penyebaran hingga akhir bulan Juli lalu tercatat jumlah total kasus konfirmasi COVID-19 di Sidoarjo sebanyak 3.204 orang. 193 orang diantaranya meninggal dunia. Penyebaran virus COVID-19 sudah merambah hingga ke seluruh kecamatan di Sidoarjo yang berjumlah 18 kecamatan. Kasus positif terbanyak berada di Kecamatan Waru dengan jumlah total 512 kasus. Sementara kecamatan minim kasus positif COVID-19 berada di Kecamatan Tarik dan Jabon, yang masing-masing dengan 30 dan 35 kasus positif. Meningkatnya jumlah pasien positif COVID-19 di Sidoarjo berakibat munculnya sejumlah klaster penyebaran, di antaranya klaster pasar, tahlilan, takbiran Hari Raya Idul Fitri, dan beberapa klaster lainnya. Klaster penyebaran pernah terjadi di sejumlah wilayah di Sidoarjo, di antaranya RW 12 Desa Waru, Desa Pepelegi, Kelurahan Wonocolo, Kecamatan Taman, Kecamatan Sidoarjo Kota, tepatnya di Desa Bluru, serta Kecamatan Candi Sidoarjo, tepatnya di Desa Sugihwaras. Untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19, pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus menyiapkan berbagai fasilitas dan infrastruktur penanganan pasien COVID-19, di antaranya rumah sakit rujukan. Selain itu, pemerintah daerah juga menyiapkan tempat khusus bagi masyarakat yang terinfeksi virus COVID-19 tanpa gejala. Mereka akan ditempatkan di fasilitas isolasi di sebuah hotel dan gedung mal pelayanan publik Lingkar Timur Sidoarjo. Selama 14 hari, mereka akan diisolasi dan sudah disiapkan petugas untuk memantau keseharian warga yang diisolasi. Tak hanya fasilitas fisik, Pemkab Sidoarjo juga terus memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan, mengikuti protokol kesehatan, serta menghindari hal-hal yang menimbulkan terjadinya penularan virus COVID-19. Semua upaya dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo tersebut tampaknya memberikan hasil yang sangat bagus dengan tingkat kesembuhan pasien COVID-19 di Sidoarjo yang mencapai 61%. Sudah mencapai 61% tingkat kesembuhannya begitu Pak Nur ya. Dan untuk penanganan COVID-19 sendiri Pak di Kabupaten Sidoarjo ini seperti apa sejauh ini? Penanganannya saat ini adalah sudah jelas. Untuk pemerintah akan memperkuat kuratifnya dalam rangka pengobatannya. Maka infrastruktur untuk itu harus kita sediakan, rumah sakit harus cukup, ruang isolasi harus cukup. Hari ini oleh karena penyembuhan, persentase kesembuhannya banyak, 61, rumah sakit saat ini sudah memenuhi apabila ada pasien baru. Jadi kalau dulu itu sampai penuh-penuh, bahkan ruang-ruang yang lantai 2 itu sampai penuh 40, jadi sudah nggak bisa menerima ya. Saat ini tidak, jadi sudah memadai, kalau ada yang sakit baru bisa. Itu langkah-langkah yang kita. Isolasi juga demikian kami perkuat. Ada hotel, ada MPP. Hari ini hotel yang menghuni juga sedikit sekali, di MPP mungkin hanya 10 ya. Dulunya diperkirakan persiapan kita 129 ya.
Jadi sudah banyak yang sembuh. Ini untuk langkah kuratif penyembuhannya. Tetapi untuk penyebarannya, langkah yang menurut kami yang paling taktis itu adalah kampung tangguh. Karena penyebarannya ini tidak lain harus ada edukasi kepada masyarakat sehingga masyarakat menghindari hal-hal yang akan menimbulkan penyebaran virus COVID-19 ini. Kerumunan massa yang banyak, lalu kegiatan-kegiatan yang tidak pakai physical distancing, kegiatan-kegiatan yang sebetulnya tidak boleh dilakukan seperti berjabat tangan dan sebagainya. Ini bisa akan menjadi kurang atau hilang kalau ada edukasi. Sedangkan edukasi yang paling tepat kepada masyarakat itu adalah di kampung tangguh. Oleh karena itu, kampung tangguh merupakan ujung tombak dari program pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Kami sudah 80 lebih kampung tangguh dan 89. Kalau ada kampung tangguh, ada keinginan masyarakat mendirikan kampung tangguh, kami beri stimulus 10 juta. Dan sekarang tetap berjalan. Siapapun desa yang mendirikan kampung tangguh, kami berikan stimulus. Hingga saat ini masyarakat termasuk di Kabupaten Sidoarjo masih harus berperang menghadapi pandemi COVID-19. Meski demikian, tingkat kesembuhan pasien di Kabupaten Sidoarjo telah mencapai 61%, di mana dari total 3.249 pasien konfirmasi positif, 2.073 orang diantaranya baik pasien bergejala maupun tidak bergejala sudah dinyatakan sembuh. Mereka saat ini sudah kembali bisa beraktivitas seperti biasa dan juga diperbolehkan kembali hidup normal bermasyarakat. Percepatan penanganan pasien COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo perlu mendapat apresiasi dari semua pihak. Karena percepatan penanganan pasien ini tidak lepas dari kerjasama yang terjalin baik antara pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo bersama berbagai elemen masyarakat, khususnya Satuan Kepolisian Polresta Sidoarjo dan anggota Kodim 0816 Sidoarjo. Bentuk kerjasama tersebut terwujud dengan berbagai layanan yang diberikan kepada masyarakat luas, termasuk layanan rapid test dan swab massal secara gratis, koordinasi yang tertata, serta edukasi kepada masyarakat luas, sehingga warga yang terpapar dapat cepat tertangani. Salah satu wilayah yang cukup sukses dalam penanganan pasien COVID-19 adalah Kelurahan Wonocolo, Kecamatan Taman. Dari 64 warganya yang terpapar COVID-19, sebanyak 55 orang diantaranya telah dipastikan sembuh. Untuk memastikan tingkat kesembuhan tersebut, Wakil Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin, bersama jajaran Muspida melakukan kunjung Kelurahan Wonocolo. Sebagai ucapan terima kasih, Wakil Bupati Nur Ahmad Syaifuddin, Komandan Kodim 0816, Letkol Infantri Muhammad Iswanusi, dan Kapolsek Taman memberikan bingkisan kepada warga yang sudah sembuh. Kelurahan Wonocolo sebelumnya menjadi salah satu klaster penularan COVID-19 di Sidoarjo. Awal munculnya COVID-19 terjadi pasca digelarnya sholat Idul Fitri berjamaah. Beberapa warga mengeluh demam dan dari hasil rapid test sebanyak 16 orang dinyatakan reaktif. Dengan percepatan dari pihak kelurahan dan pemerintah daerah, seluruh warga yang terpapar COVID-19 langsung dilakukan perawatan medis ke beberapa rumah sakit rujukan. Dengan waktu hampir 1 bulan, seluruh masyarakat Kelurahan Wonocolo berhasil sembuh total. Lurah, bagaimana sih awal mula kemudian ada pasien positif COVID di Kelurahan Wonocolo ini? Ya, awal mula di Wonocolo ini ada pasien COVID. Yang pertama itu memang waktu itu ada sidak di masjid-masjid. Kebetulan masjid kami sidaknya ada di Masjid Baitur Rohim dan Masjid Riyadul Sholihin yang ada di Wonocolo Gang 5. Dari situlah awal ada sidak, kemudian dirapid ada kurang lebih 16 orang yang reaktif. Nah, dari situ awal mulanya Wonocolo ini timbul yang begitu besar, sehingga kelanjutannya besok harus dilakukan swab semacam itu. Dari awal kita tadi sudah saya sampaikan 16. Kemudian sampai akhir itu
memang signifikan pelonjakannya 64. Akan tetapi dari 64 memang ada yang meninggal ya. Meninggal kalau menurut bahasa di gugus itu karena COVID. Kalau saya sih ya ada yang bukan COVID sebenarnya ya. Nah, dari itu kemudian yang sembuh itu 55. Ya. Iya. Alhamdulillah. Kalau menurut saya tip-tip yang untuk penanganan memang kita pertama ada kampung tangguh ya. Kampung tangguh ini yang pertama bisa menumbuh kembangkan masyarakat kita untuk akan sadar kita ketika mengadakan penyuluhan. Kemudian tip yang kedua, ini kami punya grup WA. Ini yang justru bisa mengangkat motivasi mereka yang terpapar sehingga kita selalu memberikan semangat di grup ya, aktif komunikasi. Kalau kita memang nggak ada waktu untuk berkunjung ya kita lewat WA, memang waktu itu online ya. Kemudian kita mengedukasi kepada masyarakat artinya di tetangga-tangga bahwa ini penyakit ini, pandemi ini bukan aib kan gitu. Ini karena pandemi gitu. Tolong dibantu dengan bantuan masyarakat sekitarnya itu menambah kepercayaan pada pasien sehingga mereka juga diperhatikan, termotivasi untuk sembuh. Meskipun sebagian besar warga Kelurahan Wonocolo berprofesi sebagai pedagang di pasar taman yang bergantung pada penghasilan sehari-hari, namun hampir semua warga patuh terhadap protokol kesehatan. Bahkan warga yang terindikasi reaktif dan terkonfirmasi positif COVID-19 bersedia secara sukarela untuk mengisolasi diri. Hal inilah yang menjadi kunci sukses Kelurahan Wonocolo dalam mengendalikan penyebaran virus COVID-19. Sebagai salah satu klaster penyebaran virus COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo, Kelurahan Wonocolo, Kecamatan Taman dianggap berhasil dalam menangani kesembuhan pasien. Dari total 64 warga Kelurahan Wonocolo yang terkonfirmasi positif, 55 pasien berhasil sembuh dan 9 orang meninggal dunia. Dengan demikian, hingga akhir Juli kemarin, Kelurahan Wonocolo tercatat tidak ada kasus aktif konfirmasi COVID-19. Salah satu warga Kelurahan Wonocolo yang telah sembuh dari COVID-19 mengungkapkan pengalamannya menjadi pasien COVID-19 dan harus mengisolasi diri sehingga tidak menulari warga lainnya. Bersama ketiga keluarganya, warga tersebut kini berhasil sembuh dari COVID-19. Mas Aziz, saya ucapkan selamat karena sudah sembuh, bisa melawan COVID-19. Kabar hari ini bagaimana, Mas? Alhamdulillah, baik sekali kabar hari ini, terima kasih. Alhamdulillah sehat ya. Dan juga mungkin Mas Aziz bisa diceritakan, Mas, bagaimana sih awal mula terpapar COVID-19 begitu? Ya, awal mulanya adalah ketika ibu saya sakit, ya, kemudian dibawa ke rumah sakit. Nah, setelah itu saya masih sering menjenguk ibu, kemudian keluar masuk rumah sakit. Saya persisnya nggak tahu terpapar oleh ibu atau karena sering keluar masuk rumah sakit. Nah, setelah itu pihak dinas kesehatan dalam hal ini PKM menghubungi saya. Kemudian saya dirapid tanggal 13 dan hasilnya adalah positif pada saat itu, tanggal 13 Mei. Itu adalah awal kali saya dinyatakan positif. Pada saat saya dinyatakan positif oleh pihak dinas kesehatan, saya disuruh isolasi mandiri di rumah. Saya diberi surat untuk isolasi mandiri 14 hari di rumah. Namun pada saat itu juga saya diberitahu bahwasanya besok saya mengikuti swab di RSUD. Nah, kemudian besoknya saya dijemput memang. Kemudian saya ikutin swab hari itu tanggal 15 setelah rapid kemarin. Kemudian saya diajak pulang lagi. Jadi nggak nginep di RSUD. Nah, kemudian besoknya dikabari saya swab lagi. Jadi saya 2 hari swab berturut-turut tanggal 15 sama 16 Mei setelah itu. Dan setelah swab 2 kali, saya tidak di rumah sakit, namun isolasi tetap mandiri di rumah. Nah, setelah isolasi mandiri beberapa hari, 4 hari, tepatnya tanggal 7 hari Minggu, saya dinyatakan hasil swabnya di Pasar Sepanjang itu positif. Pada saat itu juga hari Minggu tanggal 7, langsung saya dibawa sama pihak kelurahan sama dinas kesehatan
ke Rumah Sakit Indrapura. Jadi pada saat saya di Rumah Sakit Indrapura, saya di sana selama isolasi mandiri di rumah sakit itu selama 9 hari. Jadi selama 9 hari itu rumah sakit memberikan fasilitas yang lebih. Ya, artinya begini, pihak rumah sakit tidak membebani secara moral semua pasien COVID yang di Rumah Sakit Indrapura. Semua fasilitas, baik itu kesehatan maupun makanan, semua dipenuhi semuanya, seperti itu. Untuk memastikan warga Kelurahan Wonocolo telah benar-benar sembuh dari COVID-19, Wakil Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin berkunjung langsung ke salah satu rumah warga yang sembuh. Wakil Bupati bersama jajaran Muspida berbincang-bincang langsung dengan 2 orang yang sebelumnya terkonfirmasi positif virus COVID-19. Di rumah sakit berapa lama? 1 bulan. 1 bulan. Terus bisa sembuhnya gimana, Bu? Resepnya? Ya itu tadi. Ya makan yang banyak. Terus itu vitamin. Bahagia. Itu. Ya. Apa yang ingin Ibu sampaikan ke masyarakat sekarang setelah Ibu sembuh ini? Ya semangat. Jangan menyerah. Mengikuti protokol kesehatan. Insya Allah sembuh semua. Nur Ahmad Syaifuddin mengucapkan terima kasih kepada warga Kelurahan Wonocolo yang sudah berhasil berperang melawan virus COVID-19. Selain itu, keberhasilan memerangi virus ini juga atas kerjasama yang baik antara pemerintah, khususnya jajaran Muspika di Kecamatan Taman Sidoarjo. Salah satu upaya besar untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 adalah keberadaan Kampung Tangguh. Tujuan utama dibentuknya Kampung Tangguh adalah agar masyarakat peduli dengan pencegahan penyebaran COVID-19. Adanya Kampung Tangguh mendorong masyarakat untuk lebih taat dan tertib dalam menjalankan protokol kesehatan di lingkungannya. Masyarakat, TNI, dan Polri dilibatkan untuk ikut membatasi keluar masuknya warga ke kawasan desa agar seseorang yang membawa virus COVID-19 atau carrier tidak menulari warga lainnya. Di Kabupaten Sidoarjo hingga saat ini sudah terdapat 85 kampung tangguh yang tersebar di 18 kecamatan di Sidoarjo. Kampung Tangguh dilengkapi dengan fasilitas penanganan pertama bagi masyarakat yang terdeteksi virus COVID-19, mulai dari dapur umum, tempat isolasi, maupun tenaga medis. Keberadaan Kampung Tangguh yang didirikan di Kelurahan Wonocolo juga sangat efektif dan sangat berguna bagi warga sekitar. Terbukti dengan komunikasi dan penanganan yang cepat oleh beberapa pihak, warga Kelurahan Wonocolo kini terbebas dari penularan virus COVID-19. Juga terkait Kampung Tangguh, Pak, tentunya ini merupakan kerjasama dari semua elemen masyarakat, dari TNI, Polri, dan seluruh masyarakat juga. Ini seperti apa, Pak, khususnya di Kelurahan Wonocolo? Baik, di Kelurahan Wonocolo ini tersendiri memang sudah didirikan Kampung Tangguh. Kampung Tangguh ini sama dengan Kampung Tangguh yang sudah ada di seluruh wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Kurang lebih ada 89 Kampung Tangguh yang sudah diselenggarakan, baik secara bersama-sama 3 pilar. Mulai dengan dari pihak Polresta, Kodim, Pemda Kabupaten Sidoarjo. Ini semua tidak lepas dari upaya dan keinginan daripada masyarakat guna berpartisipasi dalam penanganan penyebaran COVID-19 yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Dan alhamdulillah hasilnya sudah bisa dilihat bahwasanya untuk Kampung Tangguh yang ada di Sidoarjo ini berkat gagasan dari Bapak Bupati, PLT Bupati, bahwasanya sudah tingkat kesembuhan kita sudah sangat baik, hari ini sudah mencapai 61%. Untuk dampak dari pandemi COVID-19 ini sebenarnya bukan hanya kesehatan, tetapi juga yang tidak lepas adalah dari permasalahan dampak sosial yang ada muncul akibat dari penanganan penyelesaian COVID-19. Kampung Tangguh ini diharapkan juga memiliki sektor-sektor, umpamanya fungsi-fungsi yang dapat memberikan
upaya dalam solusi untuk mengatasi konflik sosial yang ada. Beberapa kampung tangguh kami sudah lihat sudah bisa memberikan solusi. Contohnya yang berada di salah satu di Dusun Semampir itu, dia memiliki ketahanan pangan dan dia memiliki program-program yang dapat mendukung masyarakat dalam warganya untuk mandiri. Dan alhamdulillah sampai dengan sekarang masyarakatnya yang tidak punya kerja bisa punya pekerjaan dengan mengelola sawah dan mengelola ternak ayam, yang sudah sakit bisa sembuh. Selain percepatan penanganan pasien dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19, pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga berkomitmen untuk terus melakukan pemulihan sosial ekonomi masyarakat yang terdampak virus COVID-19. Sejumlah bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah disalurkan kepada warga yang terdampak pandemi ini. Berbicara mengenai dampak sosial ekonomi, Pak, dengan adanya COVID-19 ini, bagaimana Kabupaten Sidoarjo, pemerintah kabupaten ini untuk menanganinya? Jadi begini ya, untuk berkenaan dengan bagaimana memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini, kita bekerja sama dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat UNER, FKM UNER. Jadi kita sudah ada tim epidemiologinya, jadi apa-apa yang harus kita lakukan sudah dikaji dulu, sehingga apa yang kita lakukan nanti betul-betul benar sesuai dengan keadaan. Lalu berkenaan dengan masalah ekonomi, agar supaya kita segera mendongkrak ekonomi, kita bekerja sama dengan Universitas Brawijaya, jadi UB. Jadi kita sudah bekerja sama, nanti apa rekomendasinya untuk mengangkat dan mendongkrak ekonomi ini, maka seluruh rekomendasinya nanti akan kami kerjakan. Jadi kami sudah ada hubungan kerjasama, sehingga apa yang kita lakukan itu menurut kami sudah berhasil dari kajian keadaan yang ada di masyarakat dan secara teoritis itu dibenarkan. Jadi apa yang kita lakukan nanti tidak ragu dan sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan. Jadi kami kalau yang sudah kita lakukan sudah, bantuan-bantuan untuk masyarakat itu sudah, lalu stimulus-stimulus seperti meringankan, ada bayar pajak, bayar restribusi bagi mereka masyarakat yang nggak punya sudah, pedagang-pedagang juga yang di pasar-pasar dan sebagainya sudah, kalau perlu tidak usah bayar, ya itu semua kita lakukan. Di samping itu memberi kepada berupa sembako, stimulus yang lain ada yang 600 dalam 1 bulan, pokoknya semuanya. Bantuan dari pusat, bantuan dari provinsi, bantuan dari kabupaten. Jadi kalau kita hitung semuanya, dari seluruh rumah tangga yang ada di Sidoarjo, sudah 67 yang menerima bantuan itu. Jadi dari seluruh kepala rumah tangga itu ada 67. Jadi insya Allah apabila itu dimanage dengan baik oleh desa, insya Allah akan memberikan manfaat. Ya. Bantuan sosial ekonomi dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial sebesar Rp600.000 setiap bulan selama 2 kali rutin disalurkan melalui kantor pos. Selain itu juga ada bantuan sebesar Rp300.000 kepada masyarakat berupa BST atau bantuan sosial tunai melalui anggaran desa. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga memberikan bantuan kepada warga yang mengalami pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan akibat dampak pandemi COVID-19. Pemirsa, demikian perjumpaan kita kali ini, dan di masa pandemi seperti ini jangan lupa untuk terus mentaati protokol kesehatan dengan menjaga jarak, menggunakan masker, cuci tangan, dan menjaga kesehatan Anda. Cecil Kaswarizona mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri, sampai jumpa.